Baik teman-teman, jadi pada pembahasan yang berikut ini kita akan membahas mengenai keuangan gereja. Nah, di sini pada pembahasan yang pertama ini teman-teman, di dalam pembahasan ini tentu pada bagian yang pertama ini kita perlu tahu bahwa hal ini tentu berkaitan dengan praktik-praktik yang ada. Jadi dia tidak hanya membahas mengenai persembahan saja, tetapi dia juga membahas mengenai praktik-praktik yang ada pada masa perjanjian lama. Nah, di sini jika kita mengingat kembali keadaan pada masa perjanjian lama, maka pada masa itu bangsa Israel ini adalah umat Allah yang menggunakan sistem teokrasi. Sistem teokrasi ini teman-teman perlu diketahui bahwa sistem ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip ilahi dan juga menjadikan Tuhan sebagai raja mereka. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai sistem dari bangsa Israel, maka tentu akan berbicara juga tentang perekonomian yang mereka gunakan pada masa itu, yakni persepuluhan yang mereka peroleh dari pajak dan juga melalui orang-orang ataupun melalui hasil panen mereka yang pertama. Nah, pada masa itu mereka menyebut persembahan ini dengan sebutan persepuluhan. Nah, persepuluhan ini ditetapkan berdasarkan hukum Musa. Kemudian di bagian yang kedua itu berbicara mengenai persepuluhan wasiat baru. Nah, dalam pembahasan mengenai persepuluhan wasiat baru ini muncul pada dalam perjanjian baru bahwa di sini mereka tidak hanya membahas mengenai persepuluhan saja atau persembahan, tetapi mereka juga membahas mengenai Tuhan yang diimani, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat bagi umatnya dan berdiam serta menjadikan umatnya itu sebagai bait Allah. Nah, oleh karena itu setiap orang yang ada dalam Kristus itu telah menjadi imam di hadapan Allah, teman-teman. Sehingga melalui hal semacam ini, maka aturan-aturan yang ada itu tidak berpatokan pada hukum ataupun aturan dari bangsa Israel. Nah, pada poin yang terakhir atau pada bagian yang terakhir ini mengenai persembahan. Nah, dalam persembahan ini di perjanjian lama itu merupakan pengorbanan. Jadi mereka tidak menyebutnya dengan persembahan tetapi menyebutnya dengan pengorbanan yang dilakukan kepada Allah di atas mezbah dengan berbagai tujuan, di antaranya untuk dosa, untuk penyembuhan dan untuk pengampunan. Nah, di sini juga mereka menggunakannya sebagai korban bakaran, korban curahan, korban kehendak bebas, korban kesalahan dan korban nazar, kemudian korban sajian dan korban perdamaian. Nah, sebuah persembahan ini juga bisa berupa seekor burung, seekor lembu jantan, bahkan seorang anak yang dilakukan oleh yang sama dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak pada masa perjanjian lama. Nah, pada masa perjanjian lama ini mereka tidak menggunakan persembahan, teman-teman, tetapi mereka menggunakan pengorbanan untuk Tuhan. Nah, sebenarnya persepuluhan ini selalu menjadi semacam hal utama dalam ajaran kaum Lewi dan bukan uang. Nah, ketika masuk dalam perjanjian baru, contoh-contoh persembahan ini sangat berkurang, teman-teman. Saat Yesus ada di bumi dan saat dia menyembuhkan orang-orang, Yesus lebih sering menyuruh mereka untuk pergi mempersembahkan persembahan di bait Allah. Sehingga berbicara mengenai pengorbanan, maka Yesus merupakan korban penghapusan dosa yang paling unggul di antara semua pengorbanan yang ada. Nah, untuk itu setelah pengorbanan ini sebagian besar penggunaan istilah persembahan dalam perjanjian baru itu mengacu pada orang yang mempersembahkan diri mereka untuk melayani